rumah untuk kita semua. Nilai 96.3 RPK FM Jakarta. Selamat pagi sahabat RPK, Argo bersama dengan Arthur kembali menyapa sahabat RPK untuk kesempatan kali ini di Obsesi untuk paruh ketiga. Tentunya seperti biasa sahabat RPK, paruh ketiga ini kita bersama dengan teman-teman pewarna Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia. Dan pastinya sudah ada teman-teman pewarna di sini, ada Dedi Poltak Tambun. Selamat pagi Bung Ded. Iya, selamat pagi Bung Argo, Bung Arthur, dan sahabat RPK. Dan Bung Dedi tidak sendiri sahabat RPK, ada Junior Nenggolan. Selamat pagi Bang Jun. Selamat pagi sahabat RPK, selamat pagi semuanya. Dan sahabat RPK, kita mau tahu nih, apa yang dibawa mereka untuk kita bicarakan pagi ini? Apa nih Bung Dedi? Iya, jadi Bung Argo, kita ini mencoba mengingatkan kembali sahabat RPK khususnya dan masyarakat secara umum bahwa di bulan Oktober ini sebenarnya sudah genap 2 tahun pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Nah, dalam rangka membicarakan itulah Bung Argo, kita mengundang 2 tokoh yang saya yakin punya kompetensi dan punya pengalaman yang bisa berbagi informasi kepada kita semua di ruang siar ini tentang bagaimana melihat kinerja pemerintahan Jokowi dan JK dalam 2 tahun belakangan ini. Wow. Begitu kira-kira Bung Argo. Dan sahabat RPK, memang pagi ini kita kedatangan tamu spesial sekali. Pastinya sahabat RPK juga tahu ya. Di sini ada Dr. John Palinggi. Selamat pagi Pak John. Selamat pagi kepada Bang Dedi, Arthur, Nenggolan, dan Junior. Selamat pagi pada sahabat RPK. Ya, dan sahabat RPK, ada satu lagi ya, Bung Jun ya. Ini ya, sahabat RPK, mungkin kita perkenalkan juga ada Dr. Daniel Yusmik. Selamat pagi Pak Daniel. Selamat pagi. Biasa dipanggil Bang Yusmik nih ya. Iya. Dan sahabat RPK, mungkin kita mau tahu dulu nih, gambaran awal aja nih, abstraksi mengenai pemerintahan Jokowi selama 2 tahun ini. Secara garis besar ini gimana nih, Bang John Palinggi dulu. Bang John, silakan. Ya, bagaimanapun dalam suatu negara itu selalu didahului dengan perencanaan pembangunan. Tujuan akhir itu untuk mensejahterakan rakyat. Dalam rangka pencapaian kesejahteraan rakyat itu, Bapak Jokowi itu sudah merencanakan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan tentunya yang seluruh mencakup berbagai aspek kehidupan. Dan selama 2 tahun pada saat untuk permulaan pemerintahan Presiden Jokowi itu, saya lihat bahwa beban pembangunan, beban pembiayaan dan masalah keuangan itu adalah masalah mendasar sekali. Namun demikian, dalam langkah-langkah berikutnya itu adalah juga yang masih membebani, yaitu konsolidasi politik dalam artian stabilitas politik, kemudian stabilitas keamanan dan juga stabilitas di bidang pemerintahan yang memang juga dibebani dengan perilaku yang tidak layak dari berbagai sejumlah administrator negara dan juga penegak hukum seperti itu. Kita bersyukur bahwa langkah-langkah itu telah dilakukan dengan baik dalam rangka menetapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan masalah politik, masalah sosial, budaya, pertahanan, keamanan, sekaligus penegakan hukum, dan berusaha untuk merukunkan, mempersatukan bangsa dengan melalui rencana-rencana pembangunan yang telah ditetapkan dan disepakati dengan DPR. Namun demikian, tentu dalam pelaksanaannya itu harus kita lihat bahwa memang beliau telah mencanangkan sejumlah proyek antara lain juga proyek-proyek yang dicanangkan itu dalam Impres nomor 1 nomor 3 tahun 2016 itu ya mengenai peraturan pemerintah, dan Impres nomor 1 2016 tanggal 8 Januari itu sudah dicadangkan sejumlah 225 proyek, namanya proyek strategis nasional. Tidak boleh dihambat manapun. Para pejabat, bupati, wali kota, gubernur, dan semua aparatur penegak hukum, tentara nasional, jaksa agung, polisi itu harus mengambil diskresi dan mempermudah serta tidak menghambat pembangunan itu untuk dijalankan. Persoalan adalah sumber pembiayaan dari pembangunan itu. Bapak Jokowi telah melakukan berbagai langkah-langkah yang mencoba mendekati para
kepada negara-negara sahabat untuk membantu dan juga meningkatkan pajak dalam negeri. Tetapi by the way, saya rasa bahwa perjuangan ke depan semakin baik. Nah, melalui 2 tahun terakhir ini walaupun mulanya terseok-seok, tetapi saya melihat dengan beberapa perubahan kabinet, ada orang-orang yang bisa dipercaya, saya kira itu juga bisa melakukan langkah-langkah terobosan. Dan 2017 memang masih ada pergumulan. Ya, beban biaya bunga itu masih 229 triliun dan perilaku administrator negara khususnya bupati, wali kota, gubernur dan juga kementerian itu yang suka menyimpan uang di bank, ya anggaran disimpan di bank, alasan takut dikorupsi, ini adalah bagian yang sangat tidak baik. Dan perilaku penegak hukum juga yang tidak memiliki rasa bagaimana membangun bangsa ini juga, dan lebih parah lagi suka mencuri uang. Dan juga masalah yang terbahaya bagi negara ini adalah epicentrum dan peredaran narkoba dari suatu negara ke negara kita, dan pasti tujuannya untuk menghancurkan bangsa. Ngeri-ngeri sedap juga nih Bung Argo nih. Iya, kalau menurut Bang Yusmi sebenarnya Bang, ada nggak sih Bang masalah yang sangat krusial atau prinsipil di dalam 2 tahun era pemerintahan Jokowi JK ini Bang, yang perlu kita kritisi lebih lanjut Bang? Baik, Bung Denny, terima kasih untuk Pak John Palinggi sudah Sama-sama. membuka perspektif yang sangat komprehensif bahwa dalam penataan dan pembangunan negara itu memang harus dilihat dari berbagai aspek, ya, ideologi, sosial, politik, ekonomi, pertahanan, keamanan, ya. Dan salah satu aspeknya adalah aspek hukum. Nah, saat ini saya hanya ingin coba untuk memfokus pada persoalan hukum supaya tidak terlalu meluas, karena kita tahu bahwa persoalan bangsa ini sangat besar. Nah, ini baru 2 tahun pemerintahan Jokowi. Indikator yang harus kita pakai untuk melihat persoalan ini adalah bahwa ada program nawacita Presiden Jokowi JK yang itu menjadi acuan sebetulnya. 9 Bang ya, 9 program ya. Ya, 9 program. Nah, salah satunya kan persoalan hukum. Nah, saya melihat begini, kalau kita melihat hukum, kita harus melihat dari sistem hukumnya. Dalam sistem hukum itu kalau kita pinjam teorinya Lawrence Friedman, ya, ada 3 aspek yang sebenarnya terkait dengan sistem hukum. Yang pertama dari segi substance, ya, substans hukum itu. Yang kedua dari aspek struktur, ya, structure atau kelembagaan. Dan yang ketiga dari aspek kultur, ya, atau budaya hukum itu. Nah, saya melihat dari program penataan sistem hukum pemerintahan Jokowi JK memang sampai dengan saat ini kita lihat masih lebih fokus pada persoalan reformasi kebijakan ekonomi. Saya kurang tahu udah berapa jumlahnya, mungkin Pak John Palinggi bisa tahu, udah hampir 20 kalau nggak salah. Tetapi keberhasilan kebijakan reformasi ekonomi itu hanya bisa terwujud kalau ditopang oleh kebijakan reformasi hukum. Karena orang butuh kepastian hukum. Nah, ini menurut saya harus simultan. Nah, kita tahu bahwa yang saya dapat info, pemerintahan Jokowi akan mencanangkan tahun 2017 sebagai tahun program kebijakan reformasi hukum. Nah, kita lihat memang penataan ini sudah mulai. Ada sekitar 8 program yang dibuat oleh pemerintahan Jokowi. Bahkan yang salah satu yang kemarin yang hanya salah satu masalah kecil soal pungli yang disaksikan langsung oleh Presiden di lingkungan Kementerian Perhubungan. Itu memang persoalan yang sangat serius sebetulnya di Republik ini. Kebetulan aja mungkin yang ketangkap itu lagi apes saja sebetulnya. Masalah pungli Bang. Ya, soal pungli. Tapi yang pasti gini, saya mau coba mengkaji pertama dari aspek kelembagaan, ya. Kita lihat bahwa dalam struktur ketatanegaraan ini, kalau dalam penegakan hukum, ya, Presiden itu memiliki beberapa perangkat. Dari aspek kepolisian, ya, sekalipun Kapolri itu diangkat, diusulkan Presiden dan minta pertimbangan DPR, tetapi pada hakikatnya adalah tugas keamanan itu bagian dari pemerintahan, sehingga harus bertanggung jawab kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan. Nah, untuk Jaksa Agung memang sampai dengan saat ini itu semua domain penuh daripada Presiden.
tidak perlu meminta pertimbangan dari DPR untuk pengangkatan Jaksa Agung. Nah, sebenarnya dari aspek kelembagaan ini kita lihat selain kepolisian dan kejaksaan ada juga yang namanya KPK. Nah, mungkin Bang Yusmi bisa ditahan dulu nih untuk KPK-nya, nanti kita akan bicarakan lagi setelah yang disiapkan Arthur. Baik. Tataran 2 tahun pemerintahan Jokowi, dan Bang John Palingi masih pimpin Ardin ya sampai sekarang ya? Ya, saya sendiri tidak tahu ya, tapi saya hanya anggap itu satu perjalanan yang mungkin diberkati Tuhan. Saya ini yang periode keempat. Dan saya tidak pernah minta, saya tidak pernah bayar, tetapi aklamasi selalu dipilih. Dan katanya kalau saya tidak pimpin, bubarin aja Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia. Iya, betul. Ya, jadi ya membawai, mengontrol, juga ikut serta berpartisipasi mengontrol 450 triliun anggaran pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah yang selama ini menurut Pak Agus waktu dia kepala lembaga kebijakan dikorupsi 200 triliun. Agus Raharjo yang sekarang ketua KPK. Pak SBY bilang 160 triliun per tahun. Saya kira itu yang judulnya. Silakan. Besar juga Bang. Berapa pun nilainya gede-gede. Terus gimana Bang tentang situasi ekonomi sendiri Bang sekarang ini menurut Bang John? Ya, kalau kita lihat situasi ekonomi, pergumulan titik berangkat Bapak Presiden Jokowi dan Pak Yusuf Kalla sebagai wakil presiden itu memang memiliki beban yang luar biasa. Saya selalu bilang bahwa penyakit kita mendasar atas hilangnya uang negara pada 1998 sampai 2003 1.000 triliun yang hingga sekarang masih harus dicicil terus seperti itu. Aspek-aspek lubang-lubang penerimaan negara ya kalau saya postur 2016 itu sampai akhir tahun kemungkinan dia defisit itu sekitar 315 triliun menjadi 340 triliun, artinya tidak terpenuhi anggaran yang dicanangkan seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat bagaimana sebetulnya perkembangan ekonomi, itulah sebabnya pemerintah membuat namanya proyek strategis nasional. Ini Bapak Presiden itu sangat-sangat menegaskan siapa saja yang menghambat harus ditindak itu. Yang selalu pembebasan tanah itu. Nah, 225 proyek luar biasa itu. Banyak Dan di internet. Nah, itu adalah langkah-langkah untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi. Berharap bahwa lapangan kerja yang terbatas memang peningkatan. Siapa bilang tidak meningkat? Saya ingin dialog kalau tidak meningkat. Saya katakan, tegaskan, pembangunan ekonomi sebetulnya meningkat di berbagai aspek. Memang yang Pak Yusmik tadi bahwa memang hukum perlu penerapan yang sangat mendasar sekali, dan juga kita harus berubah ke arah yang lebih baik. Nah, pertumbuhan ekonomi dahsyat saya lihat. Karena Bapak Jokowi, saya dampingi beliau, kita sama-sama ke APEC, Asian Pacific Economic Cooperation, pertemuan pejabat tinggi dan juga para pengusaha top di dunia di Beijing tanggal 8 sampai 11 November 2014. Kemudian itu kita dapat pinjaman 500 triliun dari China. Kemudian 27 Maret 2016 kita dapat lagi 450 triliun di gedung parlemen Kaceng. Yang pertama Xi Jinping presiden, dan mereka percaya kepada Indonesia. Itu langkah-langkah. Orang selalu berbicara politik. Politik nggak bisa digabung dengan ekonomi. Ekonomi itu ada kesepakatan yang saling menguntungkan dan juga saling menghormati. Jadi itu adalah upaya yang sudah dicanangkan, dan memang 2 tahun ini baru mulai. Sejumlah proyek telah selesai dibangun seperti itu dan diresmikan. Ke depan tentu akan bertambah. Bahwa pergumulan berbagai aspek yang dihadapi, ya itu adalah akan diatasi saya kira dengan proyek-proyek itu, lapangan kerja, sehingga orang-orang pertumbuhan begitu dahsyat, yang kurang adalah pemerataan. Baik, Bang John, tadi udah bilang terseok pada awalnya ya. Tapi ada penelpon dulu nih, kita terima dulu, ada Pak Bernaldo. Selamat pagi Pak Bernaldo. Selamat pagi Pak Arthur, Pak John, selamat pagi. Selamat pagi. Sorry kalau ada gangguan nih, aku lagi di rumah sakit nih. Jadi kalau ada panggil-panggilan nggak apa-apa, sorry ganggu. Jadi gini, pertama adalah itu kan di Mahkamah Agung itu sampai 7 tahun nggak ada penerimaan hakim. Yang jadi pertanyaan saya Pak John, itu Pak John juga pengajar di TT Petamburan juga, itu udah sekjen remunerasi besar juga masih bisa korupsi gitu. Jadi tatanan revolusi mental ini seperti apa gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah saya sebagai orang awam bingung gitu. Itu kasus nasional besar seperti Munir gitu,
bisa lama, bisa hilang berkas tuh seperti apa? Kan negara ada lambang Garudanya tuh gitu. Jadi, nah ini nih masalah besar seperti ini. Kalau masalah pungli di puncak yang buka tutup itu polisi-polisi kerjasama buat yang jualan sih, biar kejar Pak Tito lah, itu kan recehan tuh. Tapi yang masalah Munir ini, masalah soal sekjen gaji gede masih juga korupsi ini, itu seperti apa gitu? Gimana Pak John? Betul, pengajar di Petamburan nih. Terberkati. Ya, terima kasih Pak Bernardo. Silakan. Ya, saya jawab. Ya Pak Bernardo yang saya hormati, gaji besar tapi masih korupsi. Kasus Munir berkasnya hilang. Semua bersumber daripada adanya hukum kita, undang-undang kita, peraturan-peraturan kita yang tidak sebagaimana mestinya. Produk hukum legislasi kita itu tidak berorientasi pada memperbaiki keadaan. Tapi saya lihat bahwa produk-produk hukum kita lebih berorientasi pada pesanan-pesanan dan kepentingan-kepentingan oknum. Karena di negara kita ini tidak jelas mana penguasa dan pengusaha. Jadi pengusaha kadang-kadang menjadi legislatif tapi pengusaha. Di dalam jadi ada menteri, ada apa semua, dia ribut satu dengan yang lain karena urusan ada backing pengusaha. Jadi tidak jelas. Maka satu-satunya jalan untuk memperbaiki negara, saya bilang masalah korupsi, masalah apapun, walaupun Lawyers Club membahas atau di mana-mana membahas orang sampai mau potong leher karena membayarnya, tapi dia tidak bisa selesai. Lidah sampai di lantai pun membahas tidak, kalau tidak ada pendekatan legislasi yang lebih keras dan juga membedakan mana pemerintahan, legislatif dan mana pengusaha. Kalau pengusahanya nakal, sudah ngemplang kredit macet dan membebani utang-utang luar negeri kepada negara, harus dijelaskan, ditegaskan melalui perubahan legislasi. Sayangnya teman-teman DPR hanya pandai satu-satu bicara di televisi, di radio, tetapi dia tidak implementasikan mana hal yang berguna bagi kepentingan bangsa dan negara. Wah. Bang John lanjutin tadi, Bang John. Iya, tadi kan Bang John udah cerita sebenarnya pada awalnya terseok zamannya Jokowi dalam 2 tahun terakhir gitu loh. Nah, pertanyaan saya kan kita tahu bahwa ada juga wakil ketua DPR bilang Fadil John hanya nilai 6 gitu kan. Kalau Pak John sendiri sebagai sosial politiknya menilai berapa sih angkanya kalau skala 1 sampai 10? Dan bagi Smith dalam hukum juga, saya tanya juga, kalau dikasih 1 skala 10 berapa gitu? Bikin asal-asalnya, Bang. Ya, kalau ada yang menilai nilai 6, saya kira itu dinamika demokrasi. Setiap orang dapat memberikan penilaian kepada presidennya, termasuk Pak Fadlizon. Saya kira kita hormati saja. Yang paling pokok adalah apabila ada perencanaan pembangunan, maka rakyat diberikan informasi yang jelas. Setiap proyek yang dicanangkan, setiap perencanaan yang dilakukan, setiap pembiayaan, kemudian rakyat diberikan di mana proyeknya itu. Jangan ribut antar statistik saja dengan menteri pertanian, ribut. Padahal impor berasnya begitu tinggi. Lebih baik dijelaskan di mana padinya, di mana berasnya, kecamatan mana, kabupaten mana, supaya rakyat juga, dan kalau memang meningkat diberikan lipatan anggaran kepada sana. Yang ada di negeri ini adalah bagaimana kita mau menilai angka 6 atau 10 apa. Lebih baik kita lihat keberhasilan pembangunan pada tataran implementatifnya itu dan diumumkan informasi. Juru bicara kepresidenan itu harus aktif menjelaskan keberhasilan itu seperti zaman-zaman dulu. Jangan cuma membantah tuduhan seperti itu, dan ini bukan zamannya. Orientasikan sikap para aparatur di bawah presiden dengan sikap Bapak Presiden yang menggebu-gebu untuk membangun negara. Betul. Baik, pertanyaan Saudara Bernardo ini sebetulnya ini pertanyaan klasik ya sebagian besar rakyat Indonesia. Memang ada penataan. Kalau ini saya lihat ada 2 aspek ya. Kalau soal hilangnya berkas Munir, itu berarti ada persoalan yang serius di bidang administrasi negara. Ya. Betul. Saya bingung kalau misalnya itu hilang ya. Walaupun teman-teman dari Kontras dan lain-lain udah menemukan juga dokumen-dokumen itu. Tetapi menurut saya ini persoalan serius dalam bernegara. Berarti ada orang yang dengan sengaja untuk menghilangkan berkas-berkas yang menjadi dokumen negara. Ini saya kira sanksinya ini sanksi pidana yang besar ini. Ini jangan sampai ini terjadi. Saya kira ada mungkin hanya ketelingsut di mana saya tidak tahu, tetapi menurut saya itu harus ada. Loh ini persoalan negara loh, dokumen negara. Asal jangan jadi bungkus kacang aja, Bang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua soal Sekjen Mahkamah Agung ya. Revolusi mentalnya Jokowi ini saya kira agak susah kalau kasih yang udah tua, yang sudah terkorup ini, yang sudah terstruktur. Revolusi mental ini menurut saya ini akan sangat menjadi semacam
darah baru ya bagi mereka yang masih punya idealisme, masih punya visi untuk membangun negara ini yang benar. Tapi kalau orang seperti Sekjen Mahkamah Agung yang kemarin itu, yang kita tahu sebenarnya itu dia salah satu saja sebetulnya. Sistem kita ini sudah sangat korup, sehingga revolusi mental itu menurut saya itu tidak bisa serta merta. Itu hanya mimpi menurut saya. Tetapi itu harus menurut saya harus ditanamkan mulai dari dunia pendidikan. Nah, kalau misalnya gini, penilaian itu bahwa kalau Saudara Fadlizon memberikan penilaian 6 pada Jokowi, itu menurut saya udah dahsyat itu. Udah dahsyat ya? Iya, karena ini baru 2 tahun pemerintahan. Dan lawan politiknya juga, Pak. Dan lawan politik lagi. Nah, ini 6 lolos nih. Ya. Yang kalau zaman saya itu kalau misalnya angka 5 itu merah kan, kalau 6 berarti udah biru. Ini waktu saya sendiri gitu biasanya. Mungkin gini Bung Argo, ini ada pertanyaan, mungkin pertanyaan klasik tapi masih perlulah kita cermati ini Bang John dan Bang Yusmik tentang isu disintegrasi bangsa, tentang isu hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah, tebang pilih. Ini gimana sebenarnya dalam era 2 tahun eranya Pak Jokowi dengan JK ini tentang isu disintegrasi dengan tadi penegakan hukum? Ya, saya kira dari dulu juga saya sudah dengar disintegrasi. Tetapi kita harus bergerak ke depan. Bagaimanapun persoalan bangsa begitu pelik, begitu banyak. Tidak gampang membangun bangsa ini. Apalagi sebagai presiden dan wakil presiden itu tidak gampang. Tetapi karena komitmen untuk membangun bangsa, tentu bergerak ke depan untuk memperbaiki bangsa. Nah, kalau isu disintegrasi, saya kira itu, kita ini terdiri dari berbagai pulau. Saat pemerataan pembangunan itu timpang, itu peluangnya sangat besar. Saat narkoba disiram kemana-mana, peluangnya sangat besar. Saat masalah-masalah isu suku, agama, ras dan golongan dan itu perbedaan mendasar di bidang agama, di bidang apapun itu akan mengakibatkan disintegrasi bangsa. Tapi yang paling cepat membuat disintegrasi bangsa kalau perut tidak berisi. Jadi kalau bicara reformasi terus tapi masih repot nasi, tidak ada lapangan kerja, kemudian di daerah tidak jelas, semua keberhasilan pertanian ada, tapi saya lihat hanya perdagangan traktor aja yang berhasil di mana-mana seperti itu. Jadi setidaknya saya tahu persis bahwa apa yang dicanangkan Bapak Presiden melalui peraturan pemerintah nomor 1 tahun nomor 3 tahun 2016 mengenai percepatan proyek strategis nasional dan Impres nomor 1 2016 itu sebetulnya maksudnya itu pembangunan jalan tol, perbaikan lapangan udara, smelter, kemudian bendungan, kemudian tujuannya adalah memacu daerah pertanian dan kemudahan akses untuk bergerak di mana-mana. Sudah bahkan diinstruksikan Jaksa Agung, polisi dan TNI kemudian lain-lain. Tindak itu bupati, wali kota, gubernur dan kementerian lembaga kalau menghambat ini, termasuk pembebasan tanah. Nah, itu saya kira proyek yang sangat besar dan kita berdoalah untuk 2 tahun berikutnya ini mudah-mudahan, dan saya percaya kalau kita mau mencapai, ya saya sepakat dengan Bapak Presiden bahwa mau mencapai hal yang besar harus pikiran besar. Soal-soal kecil disintegrasi bangsa, udahlah nanti serahkan saja aparatur negara, yang penting jangan direkayasa sana sini. Iya, Bang Yusmik gimana Bang komentarnya Bang? Baik, keberadaan sebuah itu memang harus tetap kuat ya. Ada kelompok-kelompok yang berpikir di luar dari konsep negara yang sudah ada ini sebenarnya hal yang wajar ya. Tinggal bagaimana pemerintah mensikapi ini. Tapi tadi persoalan yang substantif yang Pak John katakan tadi, bahwa kalau orang itu perutnya kosong, itu akan lebih mudah untuk diprovokasi persoalan-persoalan ideologi. Seolah-olah ideologi alternatif lain akan menyelesaikan masalah. Padahal sebetulnya tidak. Banyak orang yang ikut ke situ karena memang perutnya kosong. Itu persoalannya ya. Nah, pembangunan ketimpangan ekonomi yang terjadi ya. Kita tahu dulu pada zaman Orde Baru itu kan sebenarnya Jawa sentris ya. Kalaupun ada di sebagian Sumatera. Tetapi kalau kita lihat sekarang ini, pembangunan yang dimulai oleh Jokowi dari daerah ya, termasuk di pulau-pulau terdepan ya, yang dulu dianggap sebagai perbatasan negara, tapi sekarang perspektifnya baru bahwa itu garda terdepan itu saya kira hal yang sangat baik, sehingga orang tidak akan mudah terprovokasi. Ya,
Bang, mungkin kita tahan dulu. Ini ada Pak Parlindungan Harahap nih yang di ujung telepon. Selamat pagi Pak Parlindungan. Selamat pagi, Pak. Silakan Pak. Sebenarnya hukum kita yang berleha-leha, Pak. Berleha-leha, rakyat kita dibuat lapar, malas. Apa salahnya sih semua menanam padi ataupun umbi-umbian. Tetapi kita ini dibuat malas, malah dimasukin narkoba dari Tiongkok. Akhirnya rakyat hancur semua gila karena narkoba. Terus masalah penyuapan itu harus dihukum seberat-beratnya si penyuap itu, dan si penerima lebih keras lagi, kalau bisa hukuman mati. Kalau bisa saya rasa seperti itu, karena negara kita ini udah darurat Pak ya, sangat darurat. Mereka disumpah pakai kitab suci, tetapi menduakan Tuhan yang esa, dianggap mereka itu Tuhan itu hantu. Jadi saya bingung. Oleh karena itu, marilah setiap korupsi hukuman mati 1 miliar ke atas. Baik. Supaya negara kita ini makmur. Masa ntar impor beras dari Tiongkok beracun lagi. Baik. Terima kasih Pak Parlindungan. Silakan yang mau menanggapi. Nah, Bang ini Yusmik. dia Bang, soal impor tadi Bang. Silakan Bang Yusmik, dilanjutkan Bang. Baik, Pak Parlindungan, saya kira itu pernyataan dahsyat itu ya. Leha-leha. Berleha-leha. Jadi gini, memang dalam penegakan hukum itu menurut saya itu tidak mudah ya. Ada yang mengatakan tajam ke bawah, tumpul ke atas, tapi itu realita ya. Orang ketika dia memiliki akses, apakah finansial, akses jaringan, dia akan berusaha untuk menyelamatkan diri ya. Ketika dia terjerat dalam persoalan-persoalan hukum, sehingga kalau penegakan hukum itu dia harusnya tidak pandang bulu, tetapi dalam kenyataannya kan tidak. Banyak perlakuan istimewa ya, yang sebenarnya misalnya gini, terutama narkoba ya. Sebenarnya Jokowi sikap politiknya untuk tidak memberikan grasi soal kasus tindak pidana narkoba di satu sisi itu positif. Tetapi persoalan yang terjadi sekarang ini misalnya gini, apakah pada waktu penegakan hukum itu tidak ada peradilan sesat? Karena peradilan sesat itu bisa karena faktanya, bisa juga karena penerapan hukumnya. Nah ini persoalan. Nah saya justru berpikir gini, ini dalam rangka untuk ke depan, terutama 2017 Jokowi akan mencanangkan tahun reformasi kebijakan hukum. Menurut saya sikap politik itu menurut saya harus ditinjau kembali. Karena apa? Pemberian grasi itu adalah presiden sebagai seorang kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Sehingga sikap politik itu memberi kesan bahwa dalam proses penegakan hukum ini tidak ada peradilan sesat. Kita ambil contoh misalnya, saya ingat dalam sebuah kajian Komnas HAM terhadap kasusnya Pak Labora Sitorus, itu mengambil kesimpulan bahwa ini terjadi peradilan sesat. Nah, saya bisa bayangkan bagaimana kalau kasus-kasus narkoba, ya, yang proses penegakannya itu ternyata tidak benar, lalu mereka tidak mendapat grasi. Loh, ini persoalan serius. Menurut saya presiden itu seorang bapak, ya, bapak negara ya, sebagai kepala negara itu harusnya dia mau memberdayakan, misalnya One Team Press bidang hukum untuk melakukan kajian itu. Kalau tidak misalnya gini, kemarin waktu 14 narapidana yang harus dieksekusi bersama Pak Freddy Budiman ya, itu ternyata hanya 4. Pertanyaannya 10-nya kenapa tidak? Kalau memang sikap politik presiden tidak memberikan grasi, semua dieksekusi. Itu artinya apa? Presiden juga sekarang ada keraguan bahwa ternyata sikap politik itu perlu untuk ditinjau kembali. Saya kira masukan dari Pak Todung Mulyalu BCS dalam rangka reformasi kebijakan hukum itu mengharapkan sebetulnya supaya Jokowi meninjau kembali sikap tidak memberikan grasi itu. Ya, kita tidak tahu kalau misalnya proses peradilan itu benar-benar fair ya, adil ya, itu saya kira sikap Jokowi itu bagus. Yang kedua, bagaimana misalnya banyak aparat yang terlibat ketika memasukkan ya narkoba itu ke Indonesia. Banyak dengan berbagai cara itu dilakukan. Nah, ini pertanyaannya adalah apakah mereka yang menjadi korban ya harus hukuman mati ini, mereka itu adalah aktornya atau hanya korban dari narkoba itu? Saya menduga ini kebanyakan ini sebagian besar korban.
Nah, jadi bukan di ujungnya ketika mereka sudah harus menjalani hukuman mati lalu presiden menutup atau tidak memberikan. Menurut saya justru disitulah tugas dari One Team Press bidang hukum melakukan kajian. Kalau memang dia layak diberikan gerasi, menurut saya harus. Baik, saya tanggapi sedikit. Kalau terkait dengan narkoba, sebetulnya aparatur kita di Badan Nasional Pemberantasan Narkoba ini saya kira sudah sangat tapi persoalan mendasar sekali lagi undang-undang hukum kita itu sangat. Di Singapura sana 0,5 gram dihukum mati, di Malaysia sana digantung di dan tidak perlu diumumkan sampai heboh di majalah, koran, televisi kalau orang mati dihukum mati seperti itu. Di kita dikatakan oleh Pak Budi Wasesa, Kepala Badan Nasional Narkotika, dia katakan epicentrum peredaran narkoba itu berada di Tiongkok sana. Sehingga apa maksudnya ini? Sudah jelas kan? Jadi selama siapapun bicara narkoba, selama legislasinya, undang-undang hukumnya tidak dirubah, saya kira sampai kita mati, sampai kita 2 turunan, 3 turunan tidak akan selesai. Dan ujung daripada peredaran narkoba sama dengan di Cina dulu. Di Cina itu susah ditaklukkan oleh Inggris. Disogok kapal perang juga tidak bisa. Akhirnya pulang, dibentuklah namanya pabrik narkoba perbatasan India dan Cina, disiram ke Cina, jatuh Makau dan Hong Kong. Saya kira ini juga seperti itu. Jadi harus kewaspadaan kita. Sekali lagi apapun yang dibicarakan orang kelemahan sana sini, saya lebih cenderung silakan sebaiknya DPR sadar diri dan membentuk undang-undang berkaitan narkoba yang lebih keras dan lebih tajam dan tidak pandang bulu seperti itu. Kalau tidak, tunggulah sampai disintegrasi bangsa. Sebentar, ini ada penelpon lagi nih. Ada Ibu Magda di ujung telepon. Selamat pagi Ibu Magda. Iya, selamat pagi. Ya, silakan. Sebelumnya saya mau apresiasi untuk pemerintahan Pak Jokowi JK untuk 2 tahun, dan saya juga bersyukur punya presiden seperti Pak Jokowi. Iya, memang ya untuk memperbaiki Indonesia ini butuh waktu yang sangat panjang. Bahkan saya rasa 5 tahun nggak cukup, harus 10 tahun Pak Jokowi kalau menurut saya, karena ini masalah sangat kompleks. Tapi perbaikan-perbaikan yang saya lihat itu ada. Selalu ada, dan saya percaya untuk 5 tahun habisnya pemerintahan Pak Jokowi akan menghasilkan sesuatu hal yang bagus. Dan yang paling penting adalah bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sudah sembuh, karena sebelumnya sakit, gitu. Hanya sayangnya kepercayaan masyarakat terhadap legislatif, para wakil rakyat dan parpol itu yang belum sembuh. Itu aja. Oke, gitu aja. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Itu dia, nyambung dengan yang tadi Bang John bilang. Sebenarnya DPR ini masih bisa dipercaya nggak sih Bang John? Saya kira kalau bicara DPR bisa dipercaya sebagai institusi, kita harus hormati. Setiap warga negara, salah satu ukuran seorang warga negara adalah menghormati hukum dan undang-undang yang ada. DPR dibentuk berdasar undang-undang dan juga undang-undang dasar. Jadi harus dihormati. Tetapi berkaitan dengan pribadi-pribadi, saya kira banyak yang berniat baik di DPR. Tapi sangat disayangkan bahwa oknum-oknum di DPR itu, maaf kata, jangan tidak jelas mana dia orang legislatif, mana dia pedagang. Jadi sudah saatnya DPR menciptakan peraturan, batasi orang legislasi, orang pemerintahan dilarang berbicara dagang, dan orang dagang dilarang berbicara masalah pemerintahan. Tidak jelas di negara mana penguasa dan pengusaha. Ya, Bang Yusmik, kinerja DPR Bang gimana Bang selama 2 tahun ini Bang? Ngimbangin nggak nih kinerjanya pemerintahan? Iya, jadi begini, tadi saya sudah katakan kan sebenarnya dalam penataan sistem hukum itu kan ada 3. Salah satunya kan adalah soal kelembagaan. Iya. Tetapi kelembagaan ini juga terkait dengan substans ya, tentang materi atau yang tadi dimaksudkan Pak John Palinggi itu adalah bagaimana kualitas produk legislasi. Betul. Ini yang penting. Nah, kita tahu bahwa target ya, kalau saya lihat target-target pencapaian produk undang-undang menurut prolegnas ya, bahkan tiap tahun itu selalu itu ambisius. Kita lihat pada waktu pemerintahan pertama ya, Jokowi, itu produk legislasi itu tidak sampai 15 buah. Itu kan ya optimisme, maka saya bilang bukan optimis ya, tapi ambisius 70 itu kan ternyata tidak tercapai. Itu berarti kualitas secara kuantitas
itu saja sudah kalah legislasi. Baru yang kuantitas ya, itu. baru yang kuantitasnya. Belum lagi kita lihat produknya. Nah, kita tahu bahwa ketika sebuah Undang-Undang 12 2011 sekarang ini sudah mewajibkan ada namanya naskah akademik pada setiap rancangan undang-undang maupun rancangan peraturan daerah. Itu jelas diatur dalam pasal 43. Nah, pertanyaannya adalah pada waktu naskah akademik disiapkan, apakah itu akan diikuti oleh DPR dalam proses pembahasan? Itu persoalan lain. Jadi ada namanya naskah akademik, ada naskah hukum, ya, itu proses setelah final. Tetapi di situ ada namanya dokumen politik atau naskah politik. Boleh saya potong sedikit, Pak? Kalau naskah akademis tidak pernah aku lihat itu. Berkumpul-kumpul aja mereka, kemudian komisi-komisi sana, komisi situ, kemudian mereka sahkan. Rakyat pun tidak tahu mana undang-undang. Maaf kata, di negara ini semua produk legislasi, undang-undang, rakyat tidak pernah tahu dan kadang-kadang tidak tahu. Mestinya sosialisasi hukum yang nanti belakangan orang bersalah baru undang-undangnya sekian, betul. undang-undangnya. Yang paling lemah di negara ini adalah yang terkait tadi produk hukum yang sangat lemah, implementasi dan juga yang paling lemah adalah sosialisasi undang-undang itu sendiri. Tidak dijelaskan, mereka aja yang tahu dan terlalu banyak ngoceh di televisi. Iya. Jadi ada kesan gini, Bang, bikin undang udahlah gampang, ntar juga tinggal digugat ke MK, direvisi di MK. Ini kenapa, Bang, masih ada wacana seperti itu? Bahkan ada pesanan kan tentang misalnya pilkada, tentang apa, seolah-olah yang sibuk orang menggugat gitu loh. Iya, jadi gini, sebetulnya secara pengawasan terhadap produk legislasi itu kita kenal sebenarnya ada namanya teori judicial review, ada teori namanya executive review, ada teori yang sebenarnya disebut dengan preventive review atau pre-review. Jadi itu sebelum undang-undang itu disahkan, itu harus meminta pertimbangan kepada Mahkamah Konstitusi. Di beberapa negara seperti itu. Pada negara yang lain itu dia sistemnya referendum. Undang-undang yang menyangkut hayat hidup orang banyak itu diminta dulu persetujuan rakyat, ya, supaya bisa mendapat kualitas undang-undang yang baik. Tapi itu kan yang normal, Pak. Yang normal. Nah, kita kan abnormal, nggak pernah melalui proses itu. Dulu ditanya dulu universitas bagaimana pendapat, kan di sana kan benteng terakhir daripada ilmu pengetahuan maupun kebenaran dulunya ya. Tapi tidak ditanya, kumpul-kumpul aja mendadak diganti. Mau pemilu ganti lagi, mau pemilu tergantung kepentingan aja kan. Nah, saya kira yang harus itu, saya kira tidak hanya legislasinya, tapi kita juga sebagai anggota legislatif maupun oknum pemerintahan sudah harus berubah ke arah yang lebih baik. Betul. Jadi gini, saya tambahkan sedikit. Saya setuju sekali dengan Pak John ini. Memang kita akhirnya larut dalam emosi karena bagaimanapun juga mereka melahirkan produk itu melalui berbagai keputusan proses yang menggunakan uang negara. Jadi karena itu saya kira kita bertanggung jawab. Saya kira itu suara hati Pak John tadi atau juga tadi suara hatinya Bu Mahda. Karena dia senang dengan Jokowi, dia mengatakan Jokowi harus 10 tahun. Itu juga suara hati rakyat. Nah, ada satu hal yang tadi terkait Pak John ngomong soal undang-undang pilkada ya. Undang-undang pilkada maupun pemilu secara keseluruhan, saya selalu melihat ini sebagai undang-undang genit. Genit dalam arti gini, setiap kali pemilu selalu ada perubahan. Ada satu kasus yang menarik, misalnya gini, selama petahana yang ingin maju itu tidak boleh melakukan yang namanya itu mutasi. Nah, undang-undang pilkada sebelumnya, sebelum 2016 ini, yang 2015, itu dikatakan 6 bulan sebelum berakhir masa jabatan. Tapi sekarang justru 6 bulan sebelum penetapan calon. Ada satu kasus yang serius itu, ya, di Wali Kota Kupang. Itu dia baru berakhir itu 1 Agustus 2017. Tetapi kalau sekarang ini 6 bulan sebelum penetapan kalau nggak salah nanti 29 Oktober. Bayangkan 6 bulan ke belakang, bulan apa itu? Bulan April kan? Nah, sementara dia sudah mengeluarkan SK itu tanggal 30 Juni. Undang-undang ini diundangkan 1 Juli. Lalu itu sekarang jadi isu politik jadi di Kupang, Kota Kupang. Ya, jadi masalah adalah karena dia sudah dianggap harusnya diundangkan hari itu, tidak boleh dilantik. Padahal SK-nya udah keluar tanggal 30. Ya.
Antara das solen, das sein, seharusnya kenyataan kan selalu beda. Manalah mungkin dalam suatu negara orang-orang tersangka, orang pidana dilantik di penjara. Manalah orang mantan narapidana diberi kesempatan memimpin negara di mana-mana. Manalah orang sudah jelas-jelas itu bisa berubah menjadi memimpin suatu hal yang sangat terhormat. Saya pikir itu yang kembali lagi saya bilang Pak Yusnik, saya kira siapapun kita harus sepakat. Bagaimana saya usulkan kita sepakat, rubahlah undang-undang hukum itu secara baik supaya negara ini masih berlanjut. Ya, Iya, betul, Bang Pak Ismet. Jan. Kita Ya. tahu ada KUHAP juga yang masih produk kolonial katanya. Bagaimana kabarnya ini kan? Saya kira- Kita bicara. Iya kan? Ya. Ya, saya kira produk KUHAP itu juga jangan kita bilang produk penjajah. Kita tidak usah hipokrit lah. Yang kita kalau ada kekurangan dalam hidup kita tidak usah tuduh sana tuduh sini. Mau ndak kita berubah ke arah yang lebih baik. Kalau mau rubah undang-undang sesuai kebutuhan kita dan jangan diperdagangkan undang-undang itu. Betul. Ada satu, kalau saya lihat satu kata kuncinya gini, undang RUU KUHP, perubahan terhadap KUHP. Itu sebenarnya ada persoalan ideologi yang masuk ke dalam. RUU ini sudah 40 tahun lebih loh. Betul. Nah, itu dia yang menarik. Hampir udah lebih dari setengah negara ini ada kan, tapi tidak pernah direalisasi. Saya lihat gini, ini persoalannya adalah karena ada titipan ideologi yang masuk. Itu persoalannya krusial Saya sebenarnya. kira bukan Ya. titipan ideologi, Pak, titipan kepentingan dagang. Yang saya bilang tadi tidak jelas mana penegak hukum, mana legislasi, mana oknum. Jadi oknum pemerintah ini, mana penguasa, penegak hukum dan pengusaha. Pengusahanya juga di negara ini kalau mengurus sesuatu, oh itu grupnya ini, oh itu grupnya ini. Sementara yang lain diseret-seret seperti apa? Ya saya kira kalau mau kita berubah, rubahlah ke depan. Namanya perubahan reformasi hukum dan diri sendiri, komitmen kita. Saya rasa saya boleh katakan di forum ini, contoh sedikit lah Bapak Presiden itu. Ya. Oke. Dan Pak Yusmik mungkin waktunya udah habis. Pak Yusmik bisa kasih statement closing sedikit waktu. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi memang dalam penataan reformasi hukum ini menurut saya harus juga ditunjang dengan revolusi mental itu, ya. Kalau tidak susah, karena membutuhkan beberapa generasi untuk melakukan perubahan yang dahsyat total ke depan. Saya kira itu di situ. Oke, Bang John. Ya, kita ke depan tidak usah pesimis maupun kecil hati maupun pikiran negatif. Orang-orang yang pikiran pesimis, negatif dan kecil hati bikin kampung sendirilah. Untuk membangun negara ini perlu pikiran besar. Kita harus sepakat bahwa bangsa ini bagaimanapun kekurangannya, pemerintahan ini bagaimana kekurangannya, itu adalah bagian dari hidup kita. Yang jelas kita harus kritis bahwa segala sesuatu harus berubah melalui perubahan hukum yang lebih baik, lebih tegas dan juga lebih konkret terhadap siapa-siapa dan bagaimana peran masing-masing. Yang kedua, pelihara persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional. Yang ketiga, seberapapun yang kita dapat, kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan kita memelihara saling mengasihi, hablum minan nas rahmatan lil alamin. Wes. Luar biasa endingnya. Luar biasa. Ya, thank you Bang Jun, Bang Dedi juga, Pak John Palinggi, Pak Yusmik juga terima kasih kehadirannya. Dan Sobat RPK jangan takut, hari Senin depan masih ada pewarna hadir lagi di jam dan waktu yang sama. Untuk itu Argo juga Arthur harus undur diri. Salam.